Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober hari ini, Sapaan Gembala memiliki tema yakni milikilah kerendahan hati dengan dasar Alkitab Lukas pasal 18 ayat 9-14. Tema yang sudah bersama kita renungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang lalu dalam kebaktian rumah tangga di kediaman keluarga Bapak Jeffrey Ferdinand. Kita dilayani oleh Ibu Penatua Krista Partiede dan juga dilayani liturgos oleh Penatua Novi Tampu Bolon. Kita bersama-sama memiliki tema dalam kebaktian rumah tangga saat itu, milikilah kerendahan hati dengan dasar Alkitab Lukas pasal 18 ayat 9-14. Lukas pasal 18 ayat 9-14. Dengan tema ini kita akan bersama merenungkan mengapa kita harus memiliki kerendahan hati. Pada sapaan gembala kali ini saya akan menyapa Omah Sylvia, Ellen, Aipasa, dan juga Bapak Jeffrey Ferdinand, dan bersama Ibu Penatua Yanti Istawati dengan membahas bagaimana pemaknaan keluarga mengenai tema kita saat ini, yakni memilikilah kerendahan hati. Dan kemudian ada pertanyaan, mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Kita akan mendengarkan bagaimana keluarga terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Bapak Jeffrey Ferdinand, memaknai mengapa harus memiliki kerendahan hati. Silakan untuk keluarga menjelaskan bagi kita. Shalom Bapak Pendeta yang dikasihi Tuhan. Salam juga untuk yang menyaksikan YouTube saat ini dengan pertanyaan yang Bapak Pendeta berikan kepada kami. Jadi kita akan membicarakan atau membahas dari yang berjudul milikilah kerendahan hati, yang akan disampaikan dengan Penatua Ibu Yanti, yaitu anak saya. Silakan. Shalom, istimewa Bapak Pendeta yang malam hari ini juga ada di tengah-tengah kediaman keluarga Bapak Jeffrey Ferdinand. Diskusi kita pada saat ini tentang pertanyaan mengapa kerendahan hati itu penting. Sebagai umat percaya yang telah ditebus dari dosa-dosa kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selayaknya dan sepatutnya sebagai umat yang telah memiliki kerendahan hati, maka kerendahan hati itu memang sangatlah penting bagi setiap kita umat percaya. Istimewa juga bahwa kerendahan hati itu memang harus dibentuk sedini mungkin, terutama di tengah-tengah keluarga. Dalam mendidik anak pun kita wajib mengajarkan betapa pentingnya arti kerendahan hati. Jadi dimanapun nanti kita ditempatkan, terutama anak-anak, maupun kita orang tua, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah juga, mengapa kerendahan hati itu penting? Sejatinya bagi umat percaya, sebagai umat berdosa, kita patut memiliki arti kerendahan hati yang mungkin sebagai umat manusia kita ada congkak, kita ada bermegahkan diri mungkin terhadap sesama. Maka dari itu hal-hal seperti itu tidaklah patut kita ungkapkan atau kita gambarkan di dalam keseharian kita, tapi nyatakanlah di dalam kehidupan kita hari lepas hari bahwa kerendahan hati itu memang kita miliki baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang juga terdapat pada Yakobus
pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan berkata, Yakobus 4 ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian. Ya, jadi seperti itu Bapak Pendeta, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Maka sejatinya umat percaya yang telah ditebus dari dosa, tidak sepatutnya kita meninggikan diri kita di hadapan Allah. Karena siapalah kita di hadapan Allah, kita ini kembali dikatakan hanyalah orang-orang berdosa yang harus hidupnya itu membentuk diri sendiri dan dimulai dari diri sendiri untuk kita bisa mencapai pada titik kerendahan. Maka dari itu, mulailah hari ini untuk kita semua memiliki kerendahan hati. Dimulai dari kita dan diakhiri juga dan diikuti juga mungkin ya oleh keluarga besar kita, merendahkan diri di hadirat Allah agar Allah yang meninggikan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Pendeta untuk renungan malam hari ini dengan kediaman keluarga Bapak Jeffrey. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih dalam penjelasan mengapa kita memiliki kerendahan hati. Kita dibuka pertama oleh Oma terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Oma Sylvia Ellen Aipasa. Kemudian ada penjelasan dari Ibu Penatua Yanti Isnawati dan secara khusus oleh Bapak Jeffrey Ferdinand yang membaca Alkitab. Kita kemudian diingatkan bagaimana harus memiliki kerendahan hati. Keluarga saat ini membaca Alkitab dari Yakobus pasal ke-4 ayat ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kita dipanggil oleh Allah untuk merendahkan diri. Yakobus pasal 4 ayat ke-10. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga termasuk saya untuk kemudian merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Berbicara kita mau merendahkan diri, tadi juga Ibu Penatua Yanti Isnawati menjelaskan bahwa kerendahan hati itu sangat penting, harus dibentuk sedini mungkin dalam mendidik anak-anak, dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat juga. Dan kemudian dijelaskan pendidikan kepada anak, bagaimana untuk kemudian memiliki kerendahan hati dengan mendidik anak-anak dan juga anggota keluarga dan juga paling utama diri sendiri. Dan kemudian dijelaskan oleh Ibu Penatua Yanti Isnawati bagaimana dimulai dari diri kita sedini mungkin, dari diri kita dan sedini mungkin. Ini yang menjadi ajakan dari Ibu Penatua Yanti Isnawati bagaimana memiliki kerendahan hati. Dengan memiliki kerendahan hati kemudian kita tidak menjadi congkak, tidak menjadi sombong dan mengandalkan kemampuan sendiri atau tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik di dalam doa, dalam tutur perkataan dan perbuatan. Bisa saja mungkin kita congkak, tidak patuh, baik dalam ungkapan tadi Ibu Penatua Yanti Isnawati menjelaskan, dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga ada banyak contoh-contohnya bagi kita yang sulit untuk merendahkan diri atau mementingkan diri sendiri. Dan juga tadi kita mendengarkan apa yang menjadi dasar Alkitab, mengapa kita diajak untuk merendahkan diri. Tadi kita membaca dari Yakobus pasal ke-4 ayat ke-10 yang dibacakan oleh Bapak Jeffrey Ferdinand, di mana di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-10 itu ada kata rendahkan dirimu. Kata rendahkan dirimu
dalam bahasa Yunaninya, yakni tapeino tete. Tapeino tete dalam bahasa Yunaninya untuk rendahkanlah dirimu dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-10. Sementara di dalam New International Version ini berbicara humble yourself. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Mengapa kemudian kita diundang untuk merendahkan diri di hadapan Allah? Kita juga dalam bahasa Yunaninya tadi tapeino tete, ini juga paralel atau dijelaskan di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5, demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini ajakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, untuk memiliki kerendahan hati. Di mana dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6 ini juga berbicara dalam bahasa Yunaninya tapeino tete, yang tadi kita dengarkan dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-10. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita yang rindu untuk setiap pokok-pokok doa kita yang mau ada perubahan di dalam kehidupan kita, memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Kalau tadi dalam bahasa Yunaninya yakni tapeino tete, mengajak kepada kita untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merasakan berkat dari Tuhan. Dan khususnya dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita juga akan bersama mengalami perubahan. Dan itu berawal dengan kita mengubah diri kita sedini mungkin dan dari diri sendiri. Itu akan menjadi juga perenungan dalam minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kita memiliki tema yakni revolusi mental menghadirkan pemulihan keluarga. Revolusi mental menghadirkan pemulihan keluarga. Dengan dasar Alkitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke 10 yang sama-sama akan kita renungkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 esok hari. Kita memiliki tema revolusi mental menghadirkan pemulihan keluarga. Selamat untuk merendahkan hati, selamat untuk berada di bawah tangan Tuhan. Seperti kata 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6, supaya kita ditinggikan, supaya kita diubahkan. Kita mengawali dengan revolusi mental kita dari diri sendiri untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan memampukan untuk kita semakin berada di bawah tangan Tuhan yang begitu kuat dan ajaib, yang dapat mengubahkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan sekitar kita. Dengan kita lebih dahulu mengubah diri untuk tidak sombong, tidak congkak, dan berada di bawah tangan Tuhan yang Maha Baik. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik dan Maha Kasih, yang telah menyelamatkan kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Tuhan yang selalu menghibur kami melalui kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami pribadi yang mau memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, diundang untuk tetap teguh dan tetap bersyukur, karena kami pribadi sudah diubahkan dan dipulihkan oleh Allah. Mampukan kami untuk tidak memiliki hidup yang congkak atau bahkan sombong ya Allah, melainkan merendahkan diri di hadapan Allah
Dan ketika kami merendahkan diri di hadapan Allah, kami juga dapat merendahkan diri di hadapan ciptaan Allah, yakni sesama kami. Dan kami menjadi berkat bagi mereka. Berkati kami yang merendahkan diri, inilah pribadi yang mau mengharapkan Allah yang menuntun dan mengubahkan kehidupan kami. Baik kami yang sedang dalam kondisi sakit, dalam proses pemulihan, dan ada banyak pokok-pokok doa kami ya Allah untuk Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berkati. Dan sebelum Allah, dan kami percaya Allah dalam proses mengubahkan itu, kami pun mau mengalami revolusi mental yang kami akan bahas dan renungkan pada kebaktian Minggu ke-21 sudah Pentakosta pada tanggal 30 Oktober 2022 di GKP Jemaat Jati Asih. Mampukan kami untuk dapat hadir bersama-sama ya Allah di gedung gereja dan memuji memuliakan Allah, dan utamanya mendengarkan firman Tuhan. Ini kami ya Allah, ke dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus berada di bawah tangan kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang dapat memulihkan kehidupan kami, dan kami mau juga mengubahkan hidup kami dalam hal ini, merevolusi mental kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Sapaan Gembala hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Selamat memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama, untuk kita kembali merasakan di bawah tangan kuasa Allah yang mengubahkan hidup kita. Dengan pertama, kita terlebih dahulu melakukan revolusi mental dengan merendahkan hati di hadapannya dan di hadapan sesama. Dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Tuhan memampukan dan memberkati.